Halo, assalamualaikum. Selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagi Anda yang mendengarkan di malam hari, sesuai jam upload dari Cahaya Kehidupan, jam 8. Terima kasih saya sampaikan buat Anda semua yang setia nonton Cahaya Kehidupan dari semua video awal sampai video yang terbaru. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari selalu dalam kesehatan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Hari ini saya membuat audio ini hari Minggu gitu ya, di malam hari jam 9:12. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika malam hari? Mau tidur? Apakah main handphone? Ataukah baca berita-berita yang sebetulnya negatif gitu ya? Kemudian Anda tidur? Ataukah Anda ngapain? Kebiasaan yang harus dikerjakan sebelum tidur adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang mengkayakan. Kalau Anda sebelum tidur nonton atau baca berita-berita yang isinya berat-berat gitu ya, biasanya nanti susah tidur, dan akhirnya berita-berita itu masuk ke dalam kepala Anda dan menjadi program yang tidak enak gitu ya. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang bapak dari mana tadi ya? Oh, dari Batam. Setiap hari saya bertemu dengan banyak orang, berbeda-beda orang gitu ya, dari berbagai penjuru. Ada yang dari Papua, ada yang dari Makassar, ada yang dari Batam, ada yang dari Aceh dan Jakarta, semuanya gitu ya. Setiap hari bertemu dengan orang yang berbeda, setiap hari bertemu dengan orang dengan latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, latar belakang pemahaman ilmu juga yang berbeda-beda. Dan itu membuat saya semakin sadar, semakin bersyukur bahwa memang manusia itu berbeda, tapi secara umum manusia itu sama. Saya dengan Anda juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena efek dari pemahaman yang saya terima di kepala saya. Orang A dengan orang B juga berbeda. Saya tidak akan memaksa Anda menjadi saya. Itu kenapa di AMC tidak pernah menyuruh orang untuk kamu bisnis ini, kamu bisnis air, kamu bisnis tanah dan sebagainya. Tidak. Di AMC juga tidak ada saya pernah nyuruh misalnya, kamu harus keluar dari kantor kamu harus bisnis, kamu harus gini. Enggak. Kenapa? Karena saya tahu setiap orang punya pemahaman, punya program yang berbeda-beda. Saya tidak ingin menjadikan Anda seperti saya ingin membuat Anda sadar siapa Anda. Sehingga Anda bebas punya impian apapun, Anda bebas punya keinginan apapun, Anda boleh berbisnis apapun. Kalau ikut pemahaman di AMC, semua bisnis itu bagus, semua bisnis itu prospek. Yang membuat bisnis itu jelek bukan jenis bisnisnya, bukan tempatnya, tapi adalah program yang ada di kepala orang itu sendiri. Sehingga Anda boleh bisnis apapun, Anda boleh bekerja apapun, Anda boleh tetap bekerja juga tidak apa-apa, Anda mau resign juga tidak apa-apa gitu ya. Semua bebas. Anda punya impian mau mobil A, silahkan. Mau pengen punya uang sekian, silahkan. Mau apapun, silahkan. Anda suka dengan istrinya orang juga, ya itu saya tidak pernah melarang. Karena kembali lagi, setiap orang punya hak untuk menentukan apa yang dia inginkan di hidupnya. AMC bukan mengarahkan Anda untuk memilih A atau B, tapi AMC ingin menjadikan Anda sebagai Anda, sebagai manusia yang menyadari siapa dirinya, menyadari bagaimana menggunakan pikirannya, bagaimana mengontrolnya, dan bagaimana memaksimalkannya. Bapak tadi yang dari Batam, saya cerita dulu bahwa
Dia dulu tanda kutip boleh disebut kaya karena punya penghasilan per bulan 1 juta kata dia. Tapi 3 tahun ini entah kenapa dia jadi ketipu, dia bangkrut, tapi dia berusaha bangkit lagi. Karena itu dia ketemu dengan cahaya kehidupan dan dia merasa cocok, kemudian dia belajar. Setelah tadi diskusi ngobrol gitu ya, akhirnya ketemulah benang merahnya kenapa yang membuat bapak ini yang dulunya kaya kemudian jadi jatuh. Ya tadi, karena dia suka baca-baca buku, dia suka baca banyak buku yang kelihatannya bagus, tapi ternyata justru melemahkan, justru menjatuhkan. Dan dia suka baca artikel-artikel yang isinya tidak jelas sebetulnya. Dia baca tentang artikel, pokoknya nggak jelas lah gitu. Jadi dia pun tadi sadar bahwa iya ya ternyata yang saya baca itu salah gitu, yang saya dengarkan itu salah, buku yang saya baca saya buang aja gitu. Nah ini baru disadari ketika ngobrol di kelas, ketika diskusi, akhirnya sadar. Nah, ketika sadar, baru di situ, oh iya ya ternyata ini yang buat salah. Nah, ketika ini sudah disingkirkan, sudah tanda kutip dibuang, ya kita mulai dengan mengganti program-program dengan yang baru. Kita mengganti pemahaman-pemahaman dengan yang baru. Supaya apa? Ya hidupnya kembali lagi menjadi kaya lagi. Orang yang pernah kaya kemudian jatuh itu biasanya lebih mudah untuk kembali kayanya. Kenapa? Karena sudah ada program dalam kepalanya yang mengkayakan sebetulnya. Biasanya ya tadi hanya tergelincir atau apa. Tapi kalau pemahaman yang tadi membuat jatuh itu diteruskan, dibiarkan, tidak ada yang menyadarkan, ya itu nanti jadi selamanya seperti itu. Dan itu Anda pasti pernah bertemu kan, ada orang yang dulunya kaya, kemudian di ujung hidupnya dia menderita, susah dan sebagainya. Nah, yaitu tadi kenapa dia salah membaca, salah informasi, salah pemahaman, sehingga ya hidupnya salah. Sebab tadi masih muda dan dia mau tanda kutip mau menerima gitu ya, bahwa oh ya ternyata salah gitu. Sehingga tadi ketika dia belajar, dia cepat sekali menangkapnya, belajar telepati, broadcast dan sebagainya. Dia pun sadar, oh iya ternyata harusnya saya yang mengatur diri saya, harusnya saya yang berperan utama dalam diri saya, kata dia. Nah, buat Anda yang sekarang suka baca-baca gitu ya, memang sih membaca buku itu jendela dunia, membaca buku itu menambah wawasan, iya. Tapi Anda harus hati-hati, Anda harus cerdas memilih, dan memilah isi bukunya gitu ya. Tidak semua isi buku Anda makan saja ke dalam pikiran Anda. Tidak semua isi buku Anda telan saja gitu ya. Harus Anda filter, harus Anda pilih, Anda harus tahu, oh ini enak, ini tidak enak, ini baik, ini hanya kelihatannya baik. Banyak sekali seperti itu. Dan saya sering bertemu orang-orang di kelas AMC yang dia suka baca buku dan ternyata bukunya salah semuanya. Bukunya akhirnya dia bilang, ya sudah bukunya saya buang saja Mas Firman gitu ya, atau saya sumbangkan aja, atau saya jual saja. Hati-hati. Banyak informasi, banyak sugesti, banyak apa ya, tanda kutip buku pencerahan dan lainnya yang kelihatannya saja baik, tapi justru membuat seseorang bisa jadi bangkrut, seseorang bisa membuat jadi lemah. Hati-hati, karena pikiran Anda adalah milik Anda, dan Andalah yang harusnya menggunakan pikiran Anda yang harusnya menggunakan tubuh Anda, karena Anda diberi hak oleh Tuhan untuk menggunakan pikiran Anda sendiri. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman.